jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman. Agar ku jadi saksimu. Buka pelangganku kok dorong orang dateng ya, banyak sepine. Gawe nih. Loh, kok peteng ya? Sek. Pelangganku kok belum ada yang datang, Sek. Ayo, obral. 2 gratis 1. Siapa yang mau beli? Monggo, Bu. 2 gratis 1. Aku cari tambu anak-anak aja. Ada, wes sampean milih yang situ anak-anak. Obral sampean beli 2 tak kasih gratis 1. Yang dapat 3 ya. Iya, 2 bawa 3. Hati-hati Bu, modelnya Bu. Anyar-anyar iki. Ya Bu, rene. Oke, kita teko iki, kita sekolahan, ya. Ayo obral. Iki piro iki? Iki 150. Oleh ora. Ya wis tak diskon. Piro? Belen kok 120. wae, 100. Aja rugi aku. Kan tuku loro tak bonusi situ. Dadi loro gratis 1. Wah, Oh iya hujan. iya. Ini 100.000 hujan. Ya, hujan bareng ya hujan. Ada bongkol. Baru-baru naik. Kantor sama ada itu loh, baru-baru 100.000. ya. Ya, laris. Ayo. Makasih ya, Bu. Oh ya. Telu iki. Ya. Ya, iki 100, iki bonuse. Ya wis 100. Iya. Bongkol iki, Mas. Ya. Ayo, laris. Ya, 100, Pak. Wes beli laris. Nganterno Bu Lili. Belanja pisan kabeh murah. Yo, Mas, yo. Iya. Ya wes 100 ayo murah. Tradisional iki ngene-ngene iki wapi iki. Wis apa? Ya iki digawe undangan. Aku api iki piro iki ya? Iku kakek murah, kakek kowe. Ibu ada borong ya. Baju tulang Dewe ya. Ya, gimana busanya udah laris belum? Iya, dikasih ibu-ibu ini loh. Kasih harga murah. 100.000. Bu, murah meriah. Sony, iya, kapan itu ketemu ya di Bretanik di gereja ya? Oh iya. Iya, loh. Alah. Kamu gini berarti di diskon ya? Iya wes kontak dewek. Nah, Wes itu apa-apa tak bisa. Ibu ini dari gereja semua ya? Iya. Dari gereja. Oh, Aku satu gereja sama ibu ini iya, ternyata. pantesan. Kita delok-delok ini loh. Omongnya baik kancaku lho. Iya. Busan ya satu gereja. Kamu di gereja. Iya. Aku di sana. Iya, orang kudus. Nah, itu dia. Iya. Kita berkumpul Satu ya. gereja. Walaupun suasana pandemi, tapi Tuhan masih tetap pelihara. Iya. Saya dengar Bu Lili habis sakit juga. ya? Iya, makanya itu saya sampai sekarang dia puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Saya bukan saya aja loh, bukan satu keluarga. Loh, Tuhan kasih sama kita. Iya, baik ya. Kita harus ingat loh, ya Bu Sani kan juga jualan gini ya, loh. Itu harus Gimana Bu? Ini tadi walaupun pandemi gini gimana? Ya agak sepi Bu, kena pandemi ini. Tapi ya puji Tuhan ada aja. Mungkin Tuhan itu berkatnya mengalir terus sama saya nggak pernah Gitu ya Ibu. berhenti. Amin. Percaya sama Tuhan.
suasana apapun tidak membuat kita menjadi Pak, tidak ya, membuat ini, kita menjadi barangnya, takut. Pak, bungkus, Kita Pak. percaya Tuhan selalu menolong dan memelihara kita. Mbak, ayo Bu, dilanjutkan belanjanya Bu. Iya, oh, iya, bukan. Aduh, bukan, Jan. Siapa ya, bukan? Jangan, karena ini ya, satu sisi, Sani, ini kan mau ulang tahun beda. Lah, Bu Sani kan kalau ini makasih. ya. Ya. Nah, ini persiapan ulang tahun. Iya, tiap tahun nanti dibeda. Ya, kan kalau tak diskon, wes murah-murah. murah-murah. Iya, datang loh. Jangan lupa PWW datang. Iya, datang, Bu. Jangan jualan terus loh ya. Iya, iya. Bu Sani ya. Iya, iya. Loh, Jangan bayar orang. oh, jangan bayar. Belum bayar. Ayo Bu Sani, kami dulu ya. Ulang tahun PWW. Tuhan berkati. Oh iya, Rek. Oh ya, 100 saya. Ya, 100 saya. Siap. Ya, amin. Kita tunggu ya. Ya, puji Tuhan, rame daganganku. Aduh. Yang ini iki lek orang percaya Tuhan, walaupun pandemi dikasih berkat. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, selamat sore ibu-ibu PWK Lydia semua. Apa kabar? Biarlah pada sore hari ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan. Ibu-ibu semuanya siap yang ada di rumah? Sebelum kita ibadah, kita akan yel-yel dulu ya bersama dengan ibu-ibu pengurus semua yang ada di tempat ini. Dalam hitungan ketiga, kita akan memulainya. 1, 2, 3. PWK Lydia, beriman, tangguh, peduli. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ibu-ibu, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Nya. Mari dengan hati yang sungguh, kita datang ke hadirat Tuhan. Sambil berkata, segala puji hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Mari pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyhurkan nama-Nya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Nya. Sekali lagi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Mari tinggikan Dia, masyhurkan nama-Nya. Bila hormat, pujian, agungkan Dia. Mulialah nama-Nya. Mulialah nama-Nya. Mari ibu-ibu dengan menundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Kami bersama dengan ibu-ibu PWK Lydia semua boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Walaupun kami beribadah secara online, biarlah tidak mengurangi sukacita kami untuk kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, pada hari ini adalah HUT Persekutuan Wanita Kristen Lydia Kupang Jaya. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan yang menolong setiap kami, baik ibu-ibu yang ada di gedung gereja, baik juga ibu-ibu kami semua yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh beracara, Tuhan boleh memberkati setiap kami semua, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Engkau. Kami juga akan menyerahkan Tuhan pembicara atau pengkhotbah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati Bapak Pendeta Jimmy Lukas. Terima kasih Bapak, inilah seru dan doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu tetap bersuka cita memuji Tuhan. Biarlah kita selalu bersyukur. Sama seperti PWK Lydia. PWK ini ada sampai saat ini, saat usia ke-14 tahun. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kita semua, baik saya maupun ibu-ibu pengurus dan juga ibu-ibu PWK Lydia yang ada di rumah masing-masing, kita semua selalu bersyukur. Mari kita sama-sama pujikan dengan indah sambil mengatakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengucapkan syukur kita kepada Dia. Ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia,
setia, Bapakku yang setia. Ibu-ibu di rumah tetap sukacita? Seperti ibu-ibu di sini, tetap sukacita ya ibu-ibu yang ada di gedung gereja, amin? Amin. Ya, puji nama Tuhan, dengan tetap bersukacita, kita akan pujikan pujian. Kita dipilih, ya ibu-ibu, sebab kita dipilih dari segala bangsa untuk memberitakan firman Tuhan bagi kemuliaan namanya. Mari kita dengan sukacita, pujikan dengan sorak-sorai. Kita dipilih. Ibu-ibu yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Boleh sambil goyang. Pujikan pujian ini dengan sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi apa? Jadi umatnya. Amin. Kita dipilih. Bahkan kita dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita angkat tangan kita, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Ibu-ibuku sekalian, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Jimmy Lukas dari Rek Kutisari. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh ibu-ibu, kita boleh datang ke hadiran Tuhan sambil berkata, pakailah aku Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu.
dengan Roh-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Bicara pada kami pribadi lepas pribadi, tolong kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan tolong kami ya Tuhan, setelah kami mengerti menjadi pelaku-pelaku firman yang hidupnya memuliakan nama-Mu. Berkati waktu ini ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tentang mari bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau bicara mengenai bersaksi atau ketika khotbah atau melihat tema tentang bersaksi, mungkin kita berpikir begini, khotbah tentang bersaksi lagi. Khotbah tentang bersaksi lagi. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan khotbah tentang bersaksi mungkin akan membosankan bagi kita, ya, mungkin akan membosankan bagi kita. Begitu seringnya kita mendengar khotbah ini, kita mungkin bisa langsung menebak kemana arah khotbahnya. Bahkan kita mungkin sudah bisa menduga kalau kita mungkin akan dihakimi atau kita akan dimotivasi untuk bersaksi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga demikian sih sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali saya terima tema khotbah tentang bersaksi, saya langsung, aduh kok bersaksi lagi begitu ya. Saya bahkan sampai ke satu titik di mana saya enggan berkhotbah tentang bersaksi loh Bapak Ibu Saudara. Sampai enggan. Menurut saya bersaksi itu tidak usah menjadi tema khotbah yang diulangi terus-menerus. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara sederhana aja. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk bersaksi. Jika kita membaca Matius 28 ayat 18 sampai 20, kita membaca bagaimana Yesus mendekati mereka, mendekati para muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca dalam bahasa aslinya, maka kita akan mendapati bahwa kalimat-kalimat ini ditulis dalam bentuk imperatif atau dalam bentuk perintah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bersaksi adalah sesuatu yang diperintahkan. Jadi jika kita tidak mau bersaksi, bukankah itu berarti bahwa kita memberontak, membangkang terhadap perintah Allah? Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, tidak bersaksi adalah pemberontakan pada perintah Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita punya akal sehat, kita sebaiknya bersaksi, bukan? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bersaksi seharusnya tidak usah menjadi tema khotbah yang diulangi terus-menerus. Karena seorang murid mengikuti gurunya Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus saja bersaksi, maka kita pun seharusnya bersaksi. Yesus bersaksi kepada perempuan Samaria, Yesus bersaksi kepada banyak orang. Yesus sendiri berkata, Bapak Ibu Saudara, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8 berkata begitu. Seorang murid Kristus ditandai dengan banyak hal. Sebetulnya begitu Bapak Ibu ya. Ditandai dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan berbuah banyak. Jika kita tidak bersaksi, bagaimana kita bisa berbuah? Dan jika kita tidak berbuah, bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai murid Kristus? Nah Bapak Ibu Saudara, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersaksi, bukan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada alasan untuk tidak bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pikir bukan itu masalahnya, ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang rindu untuk mentaati Tuhan dan berbuah banyak bagi Tuhan. Yang menjadi masalah bagi kita seringkali adalah bagaimana caranya bersaksi. Kan begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan, bersaksi itu tidak sulit. Bersaksi itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mudah. Bersaksi itu gampang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sedikitnya 2 cara bagaimana kita bisa bersaksi dengan mudah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa bersaksi dengan mudah, pastikan bahwa kita menjadi orang yang peka pada kebutuhan orang lain dan bersikap altruis. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, untuk bisa bersaksi dengan mudah, pastikan bahwa kita menjadi orang yang peka akan kebutuhan orang lain dan bersikap altruis. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat Yohanes pasal 4, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 24 berkata begini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kebutuhan, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu sendiri berasal dari apa yang ingin kita tinggalkan dan apa yang ingin kita dapatkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kebutuhan berasal dari apa yang ingin kita tinggalkan dan apa yang ingin kita dapatkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ingin kaya mungkin saja ingin meninggalkan penderitaan sebagai orang miskin, ingin meninggalkan kondisi dihina, ingin meninggalkan kondisi dilecehkan karena kemiskinannya. Orang-orang yang rajin ke gym mungkin saja ingin menghindari sakit penyakit atau perasaan rendah diri karena bentuk fisik atau kondisi fisik yang tidak menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, Yesus langsung melihat kebutuhannya, Yesus langsung menyentuh kebutuhannya. Wanita ini datang ke sumur untuk mengambil air di siang hari. Biasanya para wanita mengambil air ke sumur di pagi hari. Jadi kelihatan jelas bahwa dia berusaha untuk menghindari pertemuan dengan orang lain. Pertanyaannya kenapa? Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan dia sudah 5 kali menikah dan pria yang saat ini ada bersama dia bukanlah suaminya. Jadi tampaknya dia bukan perempuan baik-baik atau dia mungkin bukan perempuan yang mempunyai reputasi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat bahwa perempuan ini mempunyai kebutuhan. Kebutuhan untuk meninggalkan cemooh, kebutuhan untuk meninggalkan rasa kesepian, kebutuhan untuk meninggalkan rasa tertolak. Dan ada keinginan untuk mendapatkan yang terbaik, mendapatkan pengampunan. Jadi dia mempunyai kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan dan penerimaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus melihat kebutuhan perempuan ini dan Yesus menjawab kebutuhannya. Yang harus kita lakukan ketika kita bersaksi, lihat kebutuhan orang yang akan mendengar kesaksian kita dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Bapak Ibu Saudara, satu minggu malam, William Booth, pendiri Gereja Bala Keselamatan, berjalan-jalan di London bersama dengan putranya Bramwell Booth, yang pada waktu itu baru berusia 12 atau 13 tahun, Bapak Ibu Saudara. William Booth mengajak anaknya ke sebuah salon. Salon itu adalah tempat orang minum-minum begitu Bapak Ibu ya. Tempat itu penuh sesak dengan laki-laki dan perempuan. Banyak dari mereka menunjukkan tanda-tanda kejahatan di wajah mereka, Bapak Ibu Saudara. Beberapa lagi mabuk gitu ya. Asap, alkohol, bau tembakau itu memenuhi ruangan itu. Tapi William Booth berkata kepada anaknya, Willy, kata Booth kepada anaknya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah orang-orang kita. Ini adalah orang-orang yang saya ingin kamu hidup untuknya dan membawa mereka kepada Kristus. Bertahun-tahun kemudian Bramwell Booth menulis, kesan itu tidak pernah hilang dari saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh William Booth kepada putranya bukan hanya sekedar menunjukkan kejahatan orang-orang, kejahatan manusia atau kejahatan orang-orang. William Booth ingin menunjukkan kekosongan hati manusia dan kebutuhan mereka akan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada keinginan untuk meninggalkan sesuatu, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Lihat apa itu dan berusaha penuhi. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang baik seharusnya dimulai dari pemahaman kita akan kebutuhan orang lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan membuka pintu hati orang buat kita. Akan membuka pintu komunikasi untuk Injil. Masalah terbesar di dalam bersaksi adalah di dalam upaya penginjilan adalah cara kita memandang sih, Bapak Ibu Saudara.
Kita seringkali mendekati orang sebagai seorang pendosa, sebagai seorang pesakitan yang harus ditolong, ya, harus ditolong. Kita berpikir, wah ini orang berdosa, kalau tidak diberitakan Injil pasti binasa. Bapak Ibu Saudara, ini nggak salah. Cuma masalahnya kalau cara kita ngelihat orang itu sebagai dia pesakitan, kita dokternya, dia orang berdosa dan kita hakimnya, orang akan tutup pintu hati dari kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Injil tidak akan bisa diberitakan dengan baik. Seharusnya kita melihat orang itu, pertama-tama apa sih kebutuhannya? Apa yang ingin dia tinggalkan di masa lalunya? Apa yang ingin dia tinggalkan saat ini? Dan apa yang ingin dia dapatkan di dalam hidupnya? Apa yang ingin dia dapatkan di dalam hatinya? Bapak Ibu Saudara, hal ini memaksa kita untuk bisa berempati pada orang lain, untuk bisa menempatkan diri di posisi mereka, untuk merendahkan diri berada di posisi mereka. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya mulai dari titik itu. Nah, kalau kita sudah mulai dari titik itu, langkah kedua siap untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk bisa bersaksi dengan mudah adalah menceritakan apa yang kita alami. Menceritakan apa yang kita alami. Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata begini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu, sejatinya bersaksi itu sebenarnya sederhana. Bersaksi itu bukan metode penyampaian Injil. Bersaksi sederhananya adalah menyampaikan apa yang kita lihat, menyampaikan apa yang kita dengar, menyampaikan apa yang kita alami. Itu sejatinya kesaksian, dan itu sejatinya yang dilakukan oleh para rasul. Mereka memberitakan apa yang telah mereka lihat dan apa yang telah mereka dengar dan yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang firman hidup. Dengan kata lain, mereka membagikan pengalaman pribadi mereka tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat ini cara marketing yang paling efektif bukanlah melalui iklan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Cara marketing yang paling efektif saat ini adalah dengan getuk tular atau mouth to mouth marketing. Kita menggunakan orang terdekat untuk menyampaikan keunggulan produk kita kepada mereka yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang, bahkan kita, begitu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita itu lebih percaya pada apa kata teman daripada apa kata TV. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara endorse laku keras. Orang cenderung untuk percaya apa yang dikatakan oleh idola mereka. Jika idola mereka bercerita tentang pengalaman mereka di dalam menggunakan produk, maka para pengikutnya akan segera membeli produk itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bercerita, bertutur, dan menyampaikan apa yang dialami, dilihat, dirasa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Menceritakan apa yang kita alami adalah cara bersaksi yang paling efektif tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang agnostik terkenal bernama T.H. Huxley. Dia mengadakan pesta bersama dengan sekelompok pria di sebuah rumah di akhir pekan, Bapak Ibu Saudara. Pada hari Minggu, ketika sebagian besar dari mereka bersiap pergi ke gereja, Huxley mendekati seorang pria yang dikenal karena karakter Kristennya yang baik. Dia berkata begini kepada pria itu, misalkan Anda tinggal di rumah dan memberitahu saya mengapa Anda seorang Kristen. Bisakah Anda tinggal di rumah dan memberitahu saya apa artinya menjadi orang Kristen? Nah Bapak Ibu, pria ini ragu karena dia tahu dia nggak bisa menandingi Huxley di dalam berlogika. Nah Bapak Ibu Saudara, orang agnostik ini, Huxley, kemudian berkata dengan lembut, karena dia merasakan begitu ya, orang ini ragu. Dia berkata begini, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya apa artinya Yesus bagi Anda. Nah Bapak Ibu Saudara, pria ini melakukannya. Dia menceritakan apa artinya Yesus buat dia. Apa yang dia lihat, dia rasakan, dia alami tentang Yesus, itu yang dia ceritakan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia selesai bercerita tentang apa Yesus buat dia, mata Huxley bercucuran air mata. Dia berkata, aku akan memberikan tangan kananku kalau saja saya bisa percaya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Huxley pada akhirnya menjadi seorang pembela iman Kristen yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan sederhana oleh orang itu, menceritakan apa artinya Yesus bagi dia. Ceritakan apa artinya Yesus bagimu, ceritakan apa yang Yesus lakukan bagimu, apa yang engkau rasakan buat Yesus, kesaksian sesederhana itu. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kalau kita menguasai satu atau dua metode penginjilan, itu tentu akan sangat baik, akan sangat memudahkan bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus.
Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pikir tidak ada cara yang lebih efektif di dalam memberitakan Injil selain dengan bersaksi secara pribadi tentang siapa Yesus bagi kita. Bapak Ibu, pengalaman kita dengan Yesus itulah yang akan membuka hati orang terhadap Injil. Kalau kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara, orang nggak merasa dihakimi. Ya, saya punya hak kok atas kesaksian saya, atas pengalaman saya. Kalau saya bilang gado-gado itu enak, berdasarkan pengalaman saya, orang nggak bisa marah. Karena itu yang saya rasakan, itu yang saya alami. Bapak Ibu, banyak orang Kristen sayangnya tidak memahami kesaksian semudah itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka terjerat di dalam metode demi metode. Padahal bersaksi sederhananya adalah menceritakan siapa Yesus buat kita. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah, kenapa kok kita sulit bersaksi tentang siapa Yesus buat kita? Mungkinkah karena kita sendiri tidak memiliki pengalaman nyata bersama dengan Yesus? Kita tidak lagi bertumbuh, kita tidak lagi bersaat teduh, kita tidak lagi hidup bersama Dia. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai seperti itu. Mari, yuk kita sama-sama membangun hubungan pribadi kita dengan Yesus. Mari yuk kita sama-sama mengalami Yesus setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai begitu banyak perbendaharaan untuk kita saksikan kepada orang lain. Mari kita memperkaya pengalaman kita dengan Yesus sehingga kita bisa bersaksi tentang siapa Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu untuk bersaksi. Bersaksi tidak harus sulit. Pahami kebutuhan orang lain, lalu ceritakan apa artinya Yesus atau pengalaman kita tentang Yesus buat orang itu. Dan jangan tunda Bapak Ibu Saudara, lakukan segera. Bapak Ibu Saudara, George Sweeting di dalam bukunya The No Guilt Guide for Witnessing, panduan bersaksi tanpa rasa bersalah, menceritakan tentang seorang pria yang bernama John Courier di tahun 49 yang dinyatakan bersalah karena melakukan pembunuhan. Dia dijatuhi penjara seumur hidup. Kemudian dia dipindahkan dan dibebaskan bersyarat untuk bekerja di sebuah peternakan dekat Nashville, Tennessee. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 68 hukuman Courier dihentikan dan sebuah surat yang berisi kabar baik diberitakan kepadanya. John tidak pernah melihat isi surat itu, dia juga tidak pernah diberitahu apa-apa tentang isi surat itu. Kehidupan di pertanian itu begitu keras, tanpa janji akan masa depan, tapi John melakukan semua yang diperintahkan sampai dia meninggal. 10 tahun berlalu, Bapak Ibu Saudara, seorang petugas pembebasan bersyarat negara itu mengetahui nasib Courier dan menemukan suratnya, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa di dalam surat itu seharusnya ada pernyataan hukumannya dihentikan. Courier adalah orang bebas, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apa artinya pesan itu buat Courier kalau dia sudah meninggal? Nggak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama harus kita pahami demikian. Kita mempunyai kabar baik, kabar yang membebaskan orang dari hukuman. Dan kabar itu dibutuhkan oleh mereka yang saat ini diperbudak oleh dosa. Jangan tunda untuk memberitakan kabar itu kepada orang-orang ini. Jangan tunda untuk bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Jangan tunda sebelum mereka dipanggil oleh Bapa. Bersaksi tentang Yesus, beritakan Injil pada mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami mengerti bahwa memberitakan Injil sederhananya adalah memahami kebutuhan, berusaha memenuhi kebutuhan, dan bersaksi tentang apa yang kami alami bersama Yesus. Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami untuk terus bersaksi. Karena ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami adalah murid yang harus berbuah banyak. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Ya. Esok kesudahan dagangan numbruk. Alah, wis tak toto kabeh rajin ngenteni pembeli. Wis laris-laris. Entek kok awak tak enteni sabar. Apa bukannya kok rame-rame? Sehat. Siapa ini kok saiki? Iya, udah kabeh. Ini lho. Saiki lho. Nek ora fotoku. Aku kayak antri ya, kayak sepur. Dilarang ini. Bawang putih piro seprapat? 3.15. Aduh, larang kabeh. Iya, larang karo sing tuku gak apa-apa. Iya. Aku bayeme ae piro iki? 2.000 ya. 2.000. Gak oleh 3.000. Waduh, mundak kabeh rek. Iya, iki lho seger iki. Iya, aku bayar kok ya, bayar sico. Lomboke 2.000 ae. Ya nyambel. Bu, ate belanja, Bu.
belanja mahal. Mahal semua. Iya. Minyaknya berapa, Bu? 40. Lek murah antrian kok 10. Tempe petang bahane larang. Malah Repot ya Bu Bersin ya, mau masak apa semua mahal. Iya, mahal beli minyak aja. ya udah dipetang ewu. Iya. Apa dimakan goreng tempe. Ya wis. Wah, saya ini dodolan anduk barang, Rek. Anduk Iya, yang ya. kabeh dijal. Gak sayur tong anduk. Dodolan apa iki Bu Bari ae saiki. Larang Aku dijal. kayak orang kerupuk barang ya. Ini apa setringkahan? Kita ya dijal sae. Satu cek. Piro mungkinnya Bu aku tuku tomate Tomate, Bu. Bu. 60.000. Tomate situ ae piro? Bisa kan? Ya, kai. Aneh, ngene duwe. Piro iku Bu? Jumlahe piro? Aku beli 30-an. Hah? Iya, soalnya apa sebarang larang. Kalau mau masak, kayak makan gak lapar, bisa sehat. Jaluk bonus Pak. Aku piro? 150. Oh, jaluk bonus. Oh, Jaluk bonus. iya, ini bonus pasti gak usah jalur juga. Ini nang ora video iki Iya, iya, nang iya. bonus ta. Ini bonus, bonus yang jodoh bonus. Tapi ini ya bersihan, gak ada kamu. Iki bonusnya Bu. Ya, Ya wis, minyaknya ya wis. Aku tak langsung. ya. Ora ket bawon iki ramene le. Si dodolan iku sampe gak ketok. Ini. Aku wis lagi ya mau beli minyak aku nih. Ayo ayo ada aduh kan borong arep ya. Kok paling aku gak kemana? Apa iki? Iki gak kurang gede ta susu malah sak anak blonjo. Ini loh, beli sayur. Masak sayur bening. Sayur bening ya, goreng tempe. Ya, saya pesen Bu. Pesen. Ya wes. Tempe satu kilo. Enaknya piro itu? Enaknya piro? Ya, dikai kok. Piro iki kabeh? Mari tak kosani nek saya yo nang mari sani. Kuliri lho. Kok saya iki tak blonjo. Ten ngono yo. Aku tak blonjo iki ae. Pokoke sing enak, gawe masak sambal goreng wortel. Ya tau. Oh iya iya. Afrika bagus loh. Iya. Aku ada enak. Iya. Terus mari ditumpah. Anu ya. Aduh. Aku sayur bening ae ambek bedecer. Nih, wes. Hah? Hujan ngecat ta? Boros sih. Oh iya. Iya, panas, panas. Pakai. Ya wes. Blonjo ke Bubaria. Iya. Bonus. Ya Allah. Gorengan. Itu ngono engko sak tinggal ngoleh mek kanca-kanca iki lho. Wes mari. Ya toh piro iki? Nade. Iki anduk gak tuku, musine udan gawe rambute nek gak. Piro? Gawe Piro? Gak gratis ta? anduk iki 50. Waduh, cek larang ae, Bu. Bajunya cek kabeh. Nek iso gawe dhewe, sing penting apa rambute nek gawe basah-basah. Oh, bintare Bubaria. Bubaria. Oh, Bubaria sekolahmu. Udan-udan. oke kan, Bu. Mari anak akeh. Anak iku gak kabeh akeh. Satu ta, Bubaria wis satu ta. Kok diantuk kok lanang iki pasang Pasang lanang. 15. Mbaten ojo akeh Bu, Bubaria. Ya ta. Bulan. Ya wis. Bubaria iki lari mantu. Alah, biasane 2.000 kok dadi 2.000 kok dadi 4.000 to. Iya, Nah, iki waktune. Ayo beli. Amate piro? Iki 2.000 iki. Yo wis gak apa-apa sing penting. Uang lho. Itu emas, Iya. iki. Transfer
ngomongi kabeh lho Ibu ya. Bu Betty, Bu Jan, Bu Sani, ya toh, Bu Yu, harus kita tuh bersyukur. Masya Allah. Asal lho, Bu. Ya toh Masya Allah. Kita iso Ya, bersyukur. ngetani Bu Lilit pisan ning. Yo, kadang lho. Aku ki lali ku gerung bayar iki ngapain. Aduh ya apa iki? Lah iki pas kira disusui. Pokoknya yang penting ini loh Bu, saiki iki. Ya toh. Kita bisa beli, ya toh bersyukur. Biar mahal tapi kita bisa beli. Iya. Tuhan itu bersyukur lah. Jadi hari ini kita bisa makan karena Tuhan. Jadi biar aja kita kasih dia rezeki juga. Biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Karena itu baik. Besok Tuhan kasih cukupan lagi kita. Ya toh. Kita harus bersyukur. Mas wong larang sing penting iso tuku, iso mangan. Bu Baria iso ngongkone anake, ngongkone bojone, nanti iso dodol maneh, ya toh. Jadi iku masake ngene dengan cinta. Jadi kene nek masak iku rasane gak enak tapi dadi enak karena cinta. Terus eling-eling ya Tuhan berkati dhewe ya toh. Meneh iso mangan maneh. Ngono ya. Ya bersyukur. Ayo saya kok masak dhewe-dhewe kok gak kesiangan kok. Jalani tiap hari berdoa. Puji nama Tuhan, ibu-ibuku sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu, mari kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu yang beribadah di rumah, kita bisa mengumpulkannya masing-masing di rumah. Nanti ketika PW sudah dibuka kembali, beribadah onsite di gereja, kita bisa mempersembahkan persembahan kita di gedung gereja. Mari ibu-ibu kita pujikan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita tetap bersuka cita menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu di rumah boleh dengan sukacita bertepuk tangan memuji namanya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita boleh bergandeng tangan ya, sambil pujikan pujian ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Puji nama Tuhan. Mari ibu-ibu kita dengan rendahkan hati kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau ibu-ibu telah boleh berikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, sebagian dari harta kami, sebagian daripada milik kami. Tuhan memberkati ibu-ibu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya ketika ibu-ibu boleh memberi dengan hati yang rela, Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan memberkatinya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan wanita kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memelihara hari lepas hari, minggu lepas minggu. Sehingga usia PW kami saat ini 14 tahun. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, biarlah di dalam setiap kami Tuhan, kami memohon agar ibu-ibu semakin kuat di dalam iman mereka, agar ibu-ibu semakin percaya kepada Tuhan, dan terlebih ibu-ibu semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap laku kehidupan mereka. Dan terlebih ibu-ibu boleh bersaksi Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu, bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita, bersaksi bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan setiap pergumulan daripada ibu-ibu PWK Lydia semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan menilik keluarga demi keluarga di tempat ini. Apapun yang menjadi persoalan, pergumulan mereka, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka semua boleh bersukaria, bersukacita di dalam tubuhnya yang lemah. Kami mengucap syukur Bapa, kami menyerahkan gereja kami menyerahkan persekutuan wanita ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan kami, Tuhan memberkati para pengurus PW kami, dan semua ibu-ibu PW Lydia. Terima kasih Bapa, inilah seru dan doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ibadah HUT PWK Lydia. Mari kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau di dalam peringatan hari ulang tahun ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merayakan kebaikan Tuhan di dalam Komisi Wanita Lydia. Mari di akhir ibadah ini kita pulang, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu PWK Lydia semua, walaupun ibu-ibu kita merayakan HUT kita melalui YouTube channel di rumah masing-masing, ibu-ibu tetap semangat ya. Seperti ibu-ibu PW di tempat ini, mereka semua tetap semangat ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kita akan nyanyikan lagu Happy Birthday to You, panjang umurnya, sambil kita akan nyalakan lilin kita yang keberapa ibu-ibu? 14 itu masih imut-imut ya. Jadi kita ini masih harus tetap semangat karena masih 14 tahun ya. Kita akan nyalakan lilinnya, kita tiup bersama-sama. Ibu-ibu boleh tiup dari rumah ya. Nanti udaranya sampai ke sini, oke? Kita sambil nyanyikan lagu Happy Birthday to You. Ayo. Happy birthday to you.
jaya.